Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Cynthia dengan NIM A1S1230020. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang model OSI atau Open System Interconnection 4.3, contoh sistem komersial MAP 4.5 memproses input. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu model OSI atau Open System Interconnection Layer 3 Network atau jaringan. Lapisan ini mendefinisikan proses switching atau routing data antar sistem dalam jaringan. Network layer menentukan jalur terbaik agar data sampai dari sumber ke tujuan, termasuk pengelamatan logis, misalnya IP address. Layer 4, transport. Lapisan ini mendefinisikan protokol yang bertanggung jawab mengirim pesan dari satu ujung jaringan ke ujung lainnya dan mengontrol aliran data. Transport layer menjamin data sampai secara utuh dan berurutan serta mengatur kecepatan pengiriman agar tidak terjadi kemacetan. Contoh TCP dan UDP. Layer 5, session atau sesi. Lapisan ini menyediakan fungsi untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri komunikasi antar penggunaan di lokasi yang berbeda. Session layer mengatur sesi komunikasi seperti membuka koneksi, menjaga koneksi tetap aktif, dan menutup dengan benar. Layer 6, presentasian atau presentasi. Lapisan ini memastikan bahwa informasi yang dikirim dalam bentuk yang dapat dipahami. Presentasian layer menangani format data, enkripsi, dan kompresi agar dapat dimengerti oleh sistem penerima. Layer 7, application atau aplikasi. Lapisan ini berfungsi menghubungkan program pengguna dengan proses komunikasi dan berhubungan dengan makna informasi yang dikirimkan. Application layer adalah lapisan terdekat dengan pengguna, misalnya layanan email, web browser, atau file transfer. Setiap lapisan bersifat mandiri dan hanya berhubungan dengan antarmuka lapisan yang tepat berada di atas dan di bawahnya. Setiap lapisan melaksanakan tugasnya sendiri dan meneruskan hasilnya ke lapisan di atas atau ke lapisan di bawahnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan para produsen untuk merancang produk yang dapat beroperasi pada lapisan tertentu dan tetap dapat dihubungkan atau berinteraksi dengan perangkat keras dari produsen lain. Pada tahun 1980, IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers memulai proyek 802. Model ini mengikuti physical layer pada model OSI, tetapi membagi data link layer menjadi dua lapisan terpisah, yaitu Media Access Control atau MAC layer dan Logic Link Control atau LLC layer. Lapisan MAC mendefinisikan metode akses ke media transmisi dan terdiri dari sejumlah standar untuk mengontrol akses ke jaringan serta memastikan bahwa hanya satu pengguna yang dapat melakukan transmisi pada satu waktu. Stasiun harus mendengarkan terlebih dahulu apakah ada transmisi lain sebelum dapat menguasai jaringan dan mengirimkan data. Standar lainnya adalah IEEE 8024 Token Passing Bus. Pada metode ini, sebuah pola bit khusus yang disebut token diaderkan, dan ketika sebuah stasiun ingin melakukan transmisi, stasiun tersebut harus menunggu sampai menerima token, kemudian menempelkan pada akhir data. Lapisan LLC bertanggung jawab untuk pengiriman paket data secara andal melalui physical layer. Baik, materi selanjutnya 4.3, contoh sistem komersial. General Motors di Amerika Serikat memiliki masalah dalam mengontaminasi aktivitas manufaktur mereka pada tahun 1990 yang
yang mengharuskan semua sistem mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, mereka mengembangkan sistem komunikasi standar untuk aplikasi otomatisasi pabrik yang disebut Manufacturing Automatic Protocol atau MAP. Sistem ini ditunjukkan untuk semua sistem di lantai produksi, MIS, sistem robot, PLC, sistem penggelasan. Pada tabel 4.2 menunjukkan model MAP dan hubungan dengan model IOC agar peralatan non-OSI dapat beroperasi pada sistem MAP. Gateway dapat digunakan. Ini adalah unit mandiri atau papan antarmuka yang dipasang di dalam. Di sini terdapat tabel 4.3 MAP. Tabel ini menunjukkan bagaimana MAP atau protokol komunikasi yang digunakan pada sistem otomatis industri atau manufaktur termasuk PLC diimplementasikan pada 7 lapisan OSI. Lapisan 7 application atau aplikasi menggunakan protokol IOC File Transfer, MMVS, FTAM, CAC. Lapisan ini berfungsi untuk pertukaran data tingkat aplikasi seperti pengiriman file dan pesan standar antar perangkat industri. Lapisan 6 Presentation atau presentasi menggunakan IOC Presentation berfungsi untuk format data, enkripsi, dan penerjemahan data agar dapat dipahami oleh sistem yang berbeda. Lapisan 5 Session atau sesi menggunakan IOC Session Kernel bertugas mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi komunikasi antar perangkat. Lapisan 4 Transport menggunakan IOC Transport kelas 4. Lapisan ini menjamin pengiriman data yang andal termasuk pengendalian kesalahan dan aliran data. Lapisan 3 Network atau jaringan menggunakan IOC Internet bertugas mengatur pengalamatan dan pemilihan rute data antar jaringan. Lapisan 2 Data Link atau tautan data menggunakan IEE 802.2 kelas 1. Lapisan ini mengatur akses media transmisi, memastikan hanya satu perangkat yang mengirim data pada satu waktu dan dengan metode token passing, fisikal atau fisik, menggunakan IEE 8024 breadboard. Media transmisi kabel koaksial 10 Mbps dengan modulasi RF. Lapisan ini berhubungan langsung dengan media fisik, yaitu pengiriman sinyal atau gelombang radio melalui kabel. Untuk data link, diperlukan metode yang memastikan bahwa hanya satu pengguna jaringan yang dapat melakukan transmisi pada satu waktu. Pada sistem MAP, metode yang digunakan adalah token passing. Istilah breadboard digunakan untuk jaringan di mana informasi dimodulasi ke dalam pembawa frekuensi radio yang kemudian ditransmisikan melalui kabel koaksial. MAP tidak digunakan secara luas. Sistem yang lebih umum digunakan adalah Ethernet. Ethernet merupakan sistem single bus dengan metode CSMA atau CD yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Sistem ini menggunakan kabel koaksial dengan panjang maksimum 500 meter dan dapat menampung hingga 1024 stasiun. Repeater yang berfungsi memulihkan amplitudo sinyal, berbentuk gelombang, dan pengaturan waktu atau timing dapat digunakan untuk memperluas kemampuan ini. Setiap stasiun dihubungkan ke bus melalui sebuah transceiver, di mana transceiver tersebut dijepitkan pada kabel bus. Istilah Vimper tab digunakan untuk menyebut penjepit pada kabel tersebut karena stasiun dapat dihubungkan atau dilepas
tanpa menggunakan operasi sistem secara keseluruhan. Di sini terdapat gambar diagram menunjukkan topologi jaringan Ethernet baseband dengan repeater. Di sini terdapat kabel. Garis horizontal merupakan kabel utama atau bus, biasanya kabel koaksial. Kabel ini menjadi media bersama untuk mengirim dan menerima data oleh semua perangkat dalam jaringan. Stasiun lingkaran yang diberi label stasiun melambangkan perangkat atau node jaringan, misalnya komputer, PLC, atau perangkat industri lain yang terhubung ke Ethernet. Yang ketiga, transceiver. Setiap stasiun dihubungkan ke kabel utama melalui transceiver. Transceiver berfungsi sebagai antarmuka yang mengirimkan sinyal dari stasiun ke kabel, menerima sinyal dari kabel ke stasiun tanpa harus memutus kabel utama. Metode ini sering disebut vampire tape. Yang keempat, repeater. Repeater digunakan untuk memperkuat dan membentuk ulang sinyal agar dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Yang kelima, terminator. Di kedua ujung kabel utama terdapat terminator atau fungsinya adalah menyerap sinyal agar tidak dipantulkan kembali. Yang keenam, panjang maksimum 500 meter. Keterangan menunjukkan bahwa panjang maksimum satu segmen kabel Ethernet basic adalah 500 meter. Jika ingin lebih panjang, diperlukan repeater. Yang ketujuh, baseband Ethernet. Istilah baseband berarti sinyal dikirim sebagai level tegangan digital langsung 0 dan 1, bukan dimodulasi ke frekuensi radio. Seluruh bandwidth kabel digunakan untuk satu sinyal komunikasi. Baik, materi selanjutnya itu materi terakhir 4.5 memproses input. Sebuah PLC atau Programmable Logic Control bekerja dengan cara terus-menerus menjalankan programnya dan memperbarui berdasarkan sinyal masukan atau input. Setiap putaran kerja seperti disebut siklus. PLC sebenarnya dapat dioperasikan dengan cara setiap input diperiksa saat terjadi di dalam program, kemudian pengaruhnya terhadap program ditentukan dan keluarnya atau output diubah sesuai kebutuhan. Mode operasi ini disebut continuous updating atau pembaruan terus-menerus. Namun, pada metode continuous updating terdapat waktu yang dihabiskan untuk memeriksa setiap input satu persatu. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa ratusan titik input atau output dapat menjadi relatif lama. Untuk memungkinkan eksekusi program yang lebih cepat, digunakan suatu area khusus dalam RAM sebagai penyimpanan buffer antar logika, kendali, dan unit input-output. Setiap input dan output memiliki alamat tertentu di dalam memori ini. Pada awal setiap siklus program, CPU memindai-scan seluruh input dan menyalin status ke alamat input atau output di dalam RAM. Selama program dijalankan, data input yang tersimpan dibaca dari RAM sesuai kebutuhan dan operasi logika dilakukan. Sinyal output yang dihasilkan kemudian disimpan pada bagian input dan output yang telah dicandangkan di dalam RAM. Pada akhir setiap siklus program, seluruh data output dipindahkan dari RAM ke saluran output yang sesuai. Output tersebut akan mempertahankan statusnya sampai proses pembaruan berikutnya. Baik, sekian video presentasi
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.